dahsyat. Amin. Kita mau ibadah, kita mau bersekutu sama Tuhan. Hari ini siapapun yang datang ke tempat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan itu baik buat kita, semua diperlengkapi dengan karunia dan talenta. Mari kita sebelum kita berdoa, kita buka hati kita sama Tuhan. Mari kita rendahkan diri hadapan Tuhan, bukan karena siapa saya, tapi karena Tuhan adalah hidup kita, pemilik hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu buat malam hari ini, sore malam ini di GPPS ini Tuhan Kemayoran Yakar. Kau rapi setiap umatmu semua yang hadir di tempat ini. Kau rapi semua yang melayani di tempat ini, dari pemain musik, dari pemain bass drum, singer dan hamba, dan multimedia. Dan berkati juga hamba-Mu Pak Richard yang akan membawakan firman Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan tanda dan kuasa dan mujizat buat setiap kami. Kami lihat Tuhan, setiap kami boleh pulang di tempat ini, kami boleh mengalami pemulihan. Kami yang sakit disembuhkan, yang mereka dibebaskan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami hari ini setiap siapapun yang mengalami krisis dalam keuangan, biar Tuhan pulihkan keuangan kami. Kau ada Jehovah Jireh, Kau menyediakan buat setiap kami. Roh Kudus, Kau ada bertata, Kau bersemayam di dalam kehidupan. Buat ibadah hari, manifestasikan. Tidak terbatas kuasa-Mu tidak terbatas. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus berhembus dari kita. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Siap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Kita ini Tuhan, Ku rindu, Ku nantikan di tempat yang maha tinggi. Kau Allah yang kudus. Tuhanku rindu dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti.
revival, kami mengalami kebangunan, kami mengalami kebangkitan. Karena kami boleh bergairah dalam Kristus. Tidak satupun yang berkuasa jahat yang mencuri hadirat di tempat yang setiap firman Tuhan kami patahkan. Bersatu kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap masuk dalam puji-pujian. Kami siap bersuka cita setiap umat Tuhan yang bersama-sama katakan amin. Mari beri tepuk tangan kita bertemu dalam kasih pertumbuhan. Kita bersaudara, kita mau masuk dalam firman Tuhan oleh Pak Camat, ya kan? Ya, oh salah. Oke, kita masuk ke persembahan dulu. Siapa yang bertugas persembahan? Brother. Tuhan Allah yang dalam bensurah.
Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. 2-3 orang berkumpul di tempat ini, tetap Tuhan ada di tempat ini kami memuliakan. Tuhan ya, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang mulia dan yang bermunyi. Karena Tuhan mengetahuikan hati-hati kami. Inilah doa kami yang telah sertai kami. Haleluya. Silakan duduk. Kita memberi persembahan yang terbaik meskipun sambut firman Tuhan oleh Pak Camat. Saya lupa persembahan. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Kita buka hati kita. Kita menyanyi lagu tak terbatas kuasa Tuhan. Di saat kita tidak berdaya, kita percaya mujizat Tuhan nyata. Amin. Tak terbatas kuasa Tuhan. Semua dapat kau lakukan.
semua yang kau rancang hidup kami hari demi hari, kau rancang menggerakkan hidup kami. Malam hari ini kami merindukan, menginginkan untuk mengubah hati pikiran kami supaya kami dapat mengerti bahwa firman-Mu yang kami dulu dan sampai selama-lamanya tetap sama. Di dalam nama Yesus kuasa akan dicurahkan di setiap pribadi-pribadi, baik yang menyampaikannya walaupun maupun yang mendengarkannya. Kami sama-sama diberkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur dan siap diberkati oleh firman Dia itu. Mari kita semua jawab. Amin. Silakan duduk singer leader musik. Terima kasih atas pelayanannya luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Halo. Apa kabar? Kita harus semangat sudah. Masa orang muda ini luar biasa. Dua orang sepakat minta apa saja firman Tuhan. Dua orang sepakat aja, apalagi kita udah lebih dari dua orang. Joget buat Tuhan yang lalu. Gimana lu? Ambil bass begitu, mana enak. Ya tuh kalau musik dari Hindu, saya lihat di TV atau lihat di CD-nya atau lihat di TV, wow, pas musiknya canggih tuh sampai di belakang. Wih, saya kira canggih banget itu. Saya tertarik oleh seperti itu. Sampai begini sampai begini. Bahasnya sampai ke bawah. Wih, saya bilang ini serius ini. Bukan mau gaya, bukan gaya, tapi memang serius. Dan lihat lagi main, kita lihat sih. Saya bilang gila bener tuh. Wah ini saya mau musik seperti itu. Setelah saya mengumpul musik canggih-canggih itu yang sampai main di belakang gitu. Bukan mau gaya, tapi memang begitu harusnya. Semangat sehingga jemaat itu dong. Gairah itu mendengar, gairah itu joget, gairah itu menyanyi, gairah itu mendengar, dan gairah untuk mujizat terjadi. Ada haleluya. Jadi di malam hari ini aku bicara tentang kuasa Tuhan yang sempurna, melahirkan mujizat yang besar atau melahirkan berkat yang besar. Seringkali kita nggak sadar bahwa Tuhan sudah ada hati kita. Saya sendiri, tolong dong doain saya pendeta. Ada kuasa dalam hidupmu. Kalau harus turun hidupmu, engkau diberi kuasa untuk bersaksi. Bersaksi untuk dirimu sendiri dulu. Coba dirimu dulu, baru orang lain. Saya beriman. Baru bisa khotbah, padahal masih kan ikut negara. Udah. Kalau gitu minggu depan ya, kamu siap ya? Saya tidak punya sepatu, tidak punya jas, tidak punya dasi, tidak punya apa-apa. Disiapin semua sepatu baru, dasi, jas keren. Untuk khotbah di mana? Di rumah sakit Lepra di Citanyala. Mungkin sekarang masih ada, saya tidak tahu. Masih ada? Puji Tuhan. Saya khotbah pertama. Waduh, tiba-tiba mereka berbahasa roh. Mereka kira saya berbahasa roh. Tiba-tiba berapa menit kemudian, saudara mau bertobat, saudara mau mengerti aku bicara topik itu. Tuhan itu hidup. Langsung lancar langsung berkhotbah. Tiba-tiba 30 menit kemudian, 30 menit langsung gitu. Artinya stop. Saya langsung turun dari mimbar. Doa satu persatu, jangan peduli. Manifestasi semuanya. Kok bisa ya? Sampai saya sendiri heran. Dan saya turun dari mimbar. Pak, kita minta ini nomor ini kependetaannya. Nanti kita mau undang Pak. Saya tidak minta kependetaan Pak. Saya ini juga gagal kali saya khotbah susah. Kok mana? Orang tanpa teks kok banyak lancar, enak banget kok. Masa tidak punya titel? Saya tidak punya. Saya ini sebetulnya gagal iman saya itu harus menyelamatkan saya bisa khotbah. Bapak ini ada hati aja. Terlalu merendah, jangan merendah. Iya, memang Tuhan mau kita merendah, Bu. Ya kan? Tuhan mau kita merendah bukan karena Tuhan, bukan karena saya atau karena kamu semua. Karena Tuhan main bass bisa, main keyboard bagus. Itu karena Tuhan. Jangan sampai kita sombong. Kalau bukan saya main musik keyboard, kita tidak ada apa-apanya tuh. Balik cari itu kok nggak bakalan tuh. Gila. Orang Betawi bilang gila. Kok kepret loh. Sama kok kepret loh. Ini hati-hati. Jadi jelas Tuhan mau beri kuasa dalam hidup kita. Malam hari ini memang kuasa Tuhan akan bekerja. Tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada satu kelemahan yang tidak bisa disembuhkan. Karena apa?
Dalam Matius pasal 10 ayat 1, Yesus memberi kuasa kepada para rasul untuk apa? Pertama, tahu? Mengusir roh jahat. Pertama, roh jahat, artinya banyak roh. Kalau double kan? Roh jahat itu satu roh. Roh jahat itu banyak roh. Contohnya di gerak. Orang gila itu datang Yesus, ngamuk. Terus Yesus bilang, siapa namamu? Apa? Legion. Apa artinya? Banyak roh. Gusir kami ke babi itu. Yesus bilang, keluar. Langsung babi 2000 ekor. Masuk pulang semuanya. Tuh bayangkan. Kuasanya dahsyat banget tuh. Sebetulnya kita seperti itu sebetulnya. Tetapi pada rumah orang, terus saya pernah layani di Flores. Saya masuk ke rumah orang, langsung orang manifestasi. Kenapa tuh? Ya ketahuan Tuhan hati ya. Kalau Tuhan sudah hati pasti kita. Hati mana? Dalam hidup kita. Jika kamu dalam aku, firmanku dalam kamu, ngomong apa saja, minta apa saja, katakan apa saja. Dahsyat banget ya. Dahsyat banget. Yohanes pasal benar 15 ayat 7. Gimana ayatnya? Yohanes 15 ayat 7. Maka ayat itu gak usah. Sudah dalam hati kita masing-masing. Mana ayatnya? Udah kamu pernah baca belum? Kalau belum pernah baca pasti tahu itu ayatnya. Ya, oke. Mari kita mulai. Kita senyum, enak semangat. Tegang-tegang. Saya mau kasih tahu, enggak, saya tidak punya rahasia apa-apa. Ya rahasia itu Roh Kudus. Yes. Kita tidak punya rahasia, kita tidak punya kebita, kita tidak punya apa. Tubuh jiwa roh kita adalah milik Tuhan. Kita bangga. Oh, saya bisa khotbah. Ini saya punya kesanggupan, saya kepintaran, saya punya mobil. Memangnya di dunia ini kamu yang ciptakan? Kamu punya mobil? Kalau suatu saat kau kasih saya mobil, rumah kedok, saya tidak punya. Ini Tuhan punya. Itu mobil dari siapa? Enggak, Tuhan yang kasih. Enggak, saya tanya siapa yang beri. Tidak, Tuhan yang kasih. Itu semua. Ngapain dihormati? Berarti kalau kamu saya kasih kamu mobil, semua ya. Bapak mobil saya kasih. Ngapain gua ngomong? Kamu gitu udah ambil lagi mobilmu, ambil lagi. Ambil lagi duitmu, ambil lagi. Saya tidak mau bangga siapa-siapa. Cuma Tuhan doang. Saya Flores selama 6 bulan dari kampung ke kampung. Saya ngomong kepada pastor-pastor. Ada kuasa Allah yang mujizat terjadi. Romo aja tanya firman aja nggak ngerti. Nggak tahu apa saat di mana. Apalagi artinya. Saya ke Medan, ke HKBP. Saya tanya ayat pasalnya, nggak ngerti. Tanya ayatnya apa artinya, nggak ngerti juga. Sekolah teologi ngapain lo? Di Jakarta ini juga menjadi seorang majelis HKBP juga. Saya tanya, waduh saya nggak bisa ini. Ada buku pintar Alkitab, buku pintar pengkhotbah. Semua ayatnya sudah tersusun, contoh-contoh sudah ada semua. Jadi dia khotbah masih semua. Sudah contoh sudah ada semua. Hebat banget Pak. Saya nggak bisa, Bapak enak. Bapak kan masih muda, tapi kok tahu semua firman Tuhan. Saya harus baca di sini, buku pintar ini. Bapak kan masih muda. Adik, dia masih muda. Kok cocok jadi bapak? Saya bilang, saya kaget. Kenapa cocok saya jadi bapak? Lo udah tua, usia 70 tahun. Saya baru 30 tahun waktu itu. Kok saya cocok jadi bapak? Apa? Bapak saya, Yesus itu masih muda dipanggil bapak, dipanggil guru. Istri saya ketemu pertama pacaran. Ini saya udah ketemu guru dari bapak saya. Itu ada kuasa di bawah. Kuasanya di bawah otoritas. Dan sini orang panggil kita tuh guru, bapak, gembala. Sampai satu gereja gede. Bapak gembala ya? Oh kamu tahu? Iya kan sama-sama Roh Kristus dong. Jadi jangan kita pamer, saya pendeta ini. Tolong dong saya khotbah di sini dong. Tolong dong saya ini bisa khotbah, saya bisa nyanyi. Mana ada? Dia usah pamer. Amin. Dia sudah pamer kekuatan, dia sudah pamer macam-macam. Karena dia punya wibawa otoritas kuasa yang dahsyat lebih dari segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Orang kacamatanya biar menyambung kan namanya udah plus ya kan beda dari orang masih min beda dari plus ya kan. Kalau jarak jauh bisa jarak dekat tapi plus ya harus mengerti yang udah belum masih muda. Kalau udah ngerti terlalu ekstrim orang tuh. Saya khotbah dari rumah ke rumah, udah masuk ke pos-pos polisi, bertobat, kolonialnya layani, tak peduli. Ini orang siapa nih? Orang Rio. Saya orang Rio. Nah, saya mau ngomong bahasa Rio. Hah? Orang Rio?
itu artinya lila ila obo, artinya memberi terang, memberi cahaya bagi seluruh dunia. Beliau itu kan selisa ini semuanya, satu suara, satu mama, satu ibu dan satu rumah. Artinya satu kepercayaan, satu gereja dan satu mama itu Roh Kudus, berarti satu gereja atau satu pengajar atau satu kas dunia. Jadi kalau gereja dan gereja itu sampai berantem aja soal pengajaran. Benar atau benar? Iya itu ya. Berantem aja antara teologi dan teologi. Maaf, teologi lagi. Teologi dan lawan teologi. Berantem aja. Romo dengan Romo berantem. Saya ke Flores, saya beritahu tentang kuasa ini. Udah kaget. Mana mungkin kamu nggak sekolah? Saya ini juga gagap ini. Saudara saya ini, orang tua saya ini, bapak saya ini. Kaget. Bapak kamu kan orang ini nih. Iya. Yang benar loh, benar. Kalau sana kalau dengar saya kesaksian tentang bapak saya, tentang keluarga saya, langsung sujud. Langsung sujud. Kenapa? Keturunan dari keraton di sini bilang. Orang Jawa bilang keraton. Ini punya kuasa, punya di bawah. Yesus turun dari keraton, dari surga. Setan tuduh. Kita juga turun dari surga setelah tinggi begitu selamat, diberi kuasa. Tunduk setan sama kita, maka kita tunduk sama setan. Saya berinding tadi, saya maksud saya berinding saya. Masa kamu punya Tuhan yang berinding? Setan yang berinding. Gimana sih lu? Kamu yang berinding, setan yang berinding. Saya masuk ke rumah orang, setan berinding. Langsung mendesak orang itu. Ini setan yang berinding, kan kita yang berinding. Kamu nggak keluar, saya keluar. Dua pelepasan gimana? Dua pelepasan kamu nggak keluar, saya keluar ya. Dua pelepasan begitu. Saya dua pelepasan orang, jadi saya tahu. Saya tuh keluar, enggak saya mau keluar. Keluar, siapa namamu? Saya singa dari Madura. Singa dari Madura juga. Saya singa dari Yehuda. Langsung dia keok. Singa dari Yehuda dari Yesus. Dia bicara dari yang lain. Iya, saya tahu kamu sih. Nah, dia ngomong begitu. Saya tahu juga. Ya, saya kalah. Saya doang. Langsung, selesai. Langsung dia beli daging satu baskom. Bayangkan. Pertama langsung beli daging di tempat satu baskom. Kalau waktu itu puluhan orang saya kumpulkan orang-orang muda. Kenapa? Karena ada kuasa. Kalau ada kuasa, gimana bisa terjadi? Ada kuasa. Kalau tidak punya kuasa, ngapain? Khotbah udah punya kuasa. Cuma isi otak tuh banyak, orang cuma isi otak banyak, 100 juta satu. Tapi isi hati itu 1 miliar satu. Isi hati. Orang cuma isi otak doang. Wih, luar biasa khotbahnya. Wih, canggih, pinter, lucu. Pinter, lucu, ganteng. Aduh, kalau suami saya itu, waduh. Kalau punya yang masih ya lajang-lajang itu biasanya masih apa tuh? Tidak tahu deh masih jomblo ya. Aduh cantik banget. Bapaknya, PVR-nya cantik, ganteng. Waduh saya mau perkenalkan dulu. Kuasa nggak ada itu namanya. Saya tidak ada yang istri saya bilang, saya ingin di sini pacaran gitu ya. Nggak pernah saya. Datang sendiri ke sana, datang sendiri. Terus kalau kasih minta itu istrinya. Kalau saya ngomong, ngomong itu istrinya. Kaki saya mau kasih. Benar ngomong. Benar. Dan terjadi selama 10 bulan kemudian kita married. 10 bulan kemudian kita married. Tolong airnya, ada haus sedikit, tolong airnya. Ada stoknya, ada stok. Jangan tertekan ya. Saya mana-mana tidak pernah tegak, ketawa, senyum, gini, ketawa, tegak. Tahu nggak belakang haus? Tuhan haus nama Tuhan haus dia. Dia akan ke bumi kan sebagai Tuhan kan jadi manusia haus dia. Kalau jadi Tuhan tidak pernah haus dia. Memang begitu. Jadi begini jelas. Apa itu arti kuasa? Kuasa itu kemampuan, wewenang atau apa? Pengaruh. Kuasa, wewenang dan pengaruh. Jadi kita punya apa? Kita punya pengaruh besar terhadap setan, terhadap kita. Bukan pada sesama manusia. Jangan salah. Makanya kalau salah sedikit, kamu dipecat di sini, kamu stop dulu melayani. Jangan begitu. Yesus tidak pernah stop orang melayani. Seperti Petrus. Dia datang dia. Kamu lawan terus. Jadi foto kamu. Selesai. Tidak apa-apa. Kamu takut karena yang saya tahu kamu tak. Kalau kita di gereja banyak. Nah maaf di Indonesia. Kalau orang salah langsung pecat. Tidak boleh melayani. Goblok. Saya bilang. Yesus tidak melayani begitu.
tahu kelemahan kita, Dia mengampuni kita dan terus melayani. Makanya gereja berantakan itu karena begitu. Nggak punya kuasa, nggak punya dedikasi, nggak punya kasih. Saat situ khotbah pertama sekali, mereka takut karena kita hanya takut ditelanjangin. Saya ini khotbah menelanjangi, tidak mau main-main. Kamu yakin tidak yakin? Tapi derajat bermaksud dalam firman Tuhan bukan hanya ngomong asal ngomong, bukan asal ngoceh kan? Asal ngoceh aja di warung di pasar sana, jual ini, jual sayuran sebetulnya cuma 50, dia bilang 50 rupiah, dia bilang 100 rupiah. Cuma 5.000 dia bilang 10.000. Apalagi maaf ya gila itu, dia datang ke sana, TV-nya berapa? Harganya sebanyak 1 juta, dia jual 3 juta. Aduh, ini kemahalan. Nah modalnya nggak cukup coba ya. Udah berapa ratus kali lipat dia bilang modalnya nggak cukup. Ini tipunya tuh bakal ketahuan tuh. Ada suku-suku tertentu nggak ngomong lah, nanti rahasia kita bongkar nanti kan malu, iya kan? Ngomong aja suku tertentu. Kalau saya langsung ke suku orang itu kan, ini orang kompak suku kita diledekin, nggak suku-suku tertentu. Suku-suku tertentu mau kasih makan apa, tapi uangnya pelit. Kalau suku saya kasih makan kasih uang, saya praktik di mana-mana. Tanya dari istri saya, kalau tidak percaya, kasih makan orang kasih uang. Yes. Tidak ada saya udah kasih kamu uang, udah kasih makan jalan sendiri, tidak kasih uang kasih makan. Jadi sampai hari ini, walaupun saya dalam kekurangan, berbahagialah orang dalam kekurangan tapi bisa memberi. Amin. Itu berkat yang berlimpah. Itu ada kuasa. Karena ada kuasa, kalau ada kuasa nggak bisa. Memberi ada maunya, memberi ada udah di balik bakwan. Udah di balik batu lagi, udah di balik bakwan. Enak kan? Asik tuh. Nah, jadi lihat lagi, kuasa itu kemampuan, wewenang, atau pengaruh. Jadi kita punya apa? Kemampuan, kita punya wewenang, kita punya pengaruh. Jadi kita tidak bisa berbuat begitu apa-apa. Jelas banget. Saya heran begitu yang sakit-sakit macam sakit, istrinya sakit, kekurangan sampai jalan sepatu sobek-sobek, pendeta apaan begitu? Sampai miskin banget. Pendeta apa? Namanya ikan manusia sakit wajar. Itu digoblokin setan. Itu digoblokin setan orang begitu. Saya mau begitu orang marah kan? Teologi apa lagi orang teologi marah? Ada khotbah di gereja saya minta duit. Aduh, waktu COVID suami saya juga sakit, saya juga sakit. Aduh, mau duit. Ya puji Tuhan lah, saya mau harap dari Tuhan. Minta duit. Khotbah minta duit. Karena dia tidak punya kuasa. Yes. Wih, ini khotbah kok saya tidak pernah dengar kasar begini. Bukan kasar, ini tegas. Iya. Nggak kasar, tegas. Kasar itu enak ya, kalau tegas itu ya dan amin. Kan firman bilang kalau lebih dari itu dari simbolis. Ini tahu dari simbolis? Sama. Ini tahu nggak simbolis? Apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu bahasa Batak lah, bahasa Batak lah ya. Bahasa Nijin itu. Bodoh. Mari kita matangi ya. Mata ronggo. Terus mata mau. Doa dulu, baru kita berkumpul dan kita makan. Masa nggak tahu sedikit-sedikit lah. Mengerti dikit-dikit kalau ke sana. Saya ke Porsia. Apa Porsia? Oh nggak ada di sini nggak kita. Porsia itu apa bang? Siapa ini? Porsia. Aku percaya. Tentu itu apa? Wah nggak ada batasi. Kalau batasi kita dulu. Durian. Jadi sana kalau mau apa besar, dong mau makan durian. Orang nggak biasa mabuk, tanya dulu. Tapi biasa sulit. Segila itu mau kedua segitunya, karena terbiasa. Hidup kita kalau sudah terbiasa dalam Tuhan, kita tidak hadir sama Tuhan, kita tidak berdoa, rasanya tidak enak itu. Sama ya orang domba itu. Gereja nanti dibilang para saya. Doa nanti aja deh. Wah ini benar ini enggak, ini parah ini begini. Maaf ya, banyak kita kalau doa bersama, haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau doa sendiri bisa nggak? 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam bisa nggak? Bisa. Alhamdulillah. Ya kan sama aja puji Tuhan. Sama aja alhamdulillah puji Tuhan kan. Banyak orang teman-teman saya dulu kalau doa bersama, wih kayaknya serius banget. Kalau doa pribadi baru 10 menit
dalam ruang. Bangun 2 jam kemudian bangun. Udah habis tuh. Baru bangun tidur. Kenapa nggak punya wibawa, nggak punya kuasa? Kalau kita punya kuasa, saya bisa doa 3-4 jam. Biasa aja. Saya doa 2 jam tuh rasanya baru 2 menit. Kalau bilang kita tuh doa itu doa apaan itu? Ya, doa pelindung dunia. Saya berdoa pertama, Tuhan ampuni dunia ini mereka berbuat mereka tidak tahu. Wih, doanya begitu. Sampai Tuhan kasih mimpi, bola komisi lagi, bola pingpong masuk dalam hati saya. Jadi pada setan dengan baik-baik, kamu tidak punya kuasa apa-apa dalam hidupku. Hidupku sehat sampai 100 tahun. Wih, kalau bilang gila tuh, ini apa nih orang ini imannya, oh itu iman bohong itu. Orang dulu siapa yang sudah ke surga? Gila. Tapi dia dengan kereta api. Siapa yang lebih cepat melihat? Nah, dia perjalanan bisa dari surga masih pergi baru. Punya iman. Hidup ratusan tahun sehat. Saya 60-an itu masih sehat kayak orang 30-an tahun. Ya kan? Semangat aja. Kerja semangat, semangat, semua semangat. Makan semangat, tidur semangat, hidup juga semangat. Ini memang bangun semangat. Jam 2 pagi sudah kerja, jam 4 doa bersama dengan istri. Itu kan ada di bawah, ada kuasa Tuhan. Yes. Untuk apa yang dikuasa? Nah, sekarang pertanyaan lagi. Untuk apa dikuasa? Ya itu tadi untuk mengusir roh jahat dan melenyap segala sakit penyakit dan segala kelemahan. Tidak ada kelemahan, tidak ada penyakit. Jadi, karena segala kata segala di seluruh semuanya tuntas, ludes, tes. Selesai. Tidak ada lagi sifat. Yesus bilang sudah selesai. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Sudah selesai setelah minum beras. Berarti sebuah dosa apapun yang kebetulan kita sudah selesai, tinggal kita menerima. Haleluya. Amin. Mana sedikit ke? Boleh itu. Amin. Gitu. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Nah, biar kencang. Jangan tidur. Biasa tidur orang. Kalau khotbahnya saudara-saudara firman itu itu semuanya. Udah. Silakan baca sama ya. 1, 2, 3. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Terus. Atas. Langsung bertujuh dulu. Langsung dulu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Terus. Terus. Dan tahu nggak menurut gambarnya? Nggak. Sekarang saya mau tanya, menurut gambarnya tahu nggak? Tahu nggak menurut gambarnya? Sama dengan Tuhan. Yesus bilang dalam Yohanes 12 ayat 14 apa? Atau 14 ayat 12. Coba baca Yohanes 12. Baca dulu biar tahu. Saya mau cepat-cepat nih, jangan sampai waktu ini. Silakan Mas. 14-12. Aku berkata kepadamu itu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Terus. ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Lanjut. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Coba bayangkan, Yesus juga sembuh kita juga dok sembuh, bahkan lebih besar. Yesus sudah pernah khotbah 3.000 orang bertobat. Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Dahsyat men. Satu saat saya pingin satu kali saya khotbah 10 juta orang bertobat. Mantap dok. Saya pergi satu kota, saya mau KPS sekalian. Kedua saya gabung sama setan. Ngapain setan itu kita takut sama setan? Takutkan aja. Saya kalau mau profesor di profetik. Setan, jangan baik-baik. Siapa lu? Pinjam. Tahu aduh sampai saya. Itu profetik namanya. Tahu nama Yesus tonjok. Betul. Saya ditonjok. Begitu praktiknya. Saya praktik. Ini tanya istri saya waktu saya doa lepas. Ini ada saksinya. Saya ngomong ada saksinya. Lo bodoh, bener lu. Yang bener lu. Bener gitu. Saksi ngomong doang lu. Jangan sampai ngomong doang. Yang kedua.
Yang kedua, yang kita tanya. Dalam Mazmur 8. Biar lebih cepat, cepat. Mazmur 8 ayat 7 sampai 9. Mazmur 8 ayat 7 Sampai 9. Masuk 8 dan 9. Oke, silakan. Engkau membuat dia berkuasa atas Tuh. kekuatan Nah, ini. segala-galanya telah kau letakkan di bawah kaki. Aduh. Kambing domba dan lembu sapi sekalian. Aduh. Juga binatang-binatang di padang. Ayat 9. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Baca lagi ayat 7. Intinya ayat 7. Baca ayat 7. Kau membuat dia berkuasa Nah, atas kekuatan Terus? segala-galanya telah kau letakkan di bawah kaki. Sisi. Segala-galanya. Amin. Sudah coba letak di bawah kaki kita. Kenapa sih susah banget? Sudah letak di bawah kaki Yesus bilang, kamu bisa letakkan. Injak aja dia tuh. Saat itu saya praktekin. Karena sih soalnya firman. Dikasih kuasa. Tapi itu, aduh, saya ini ya. Kalau doa saya tadi jalan ini. Gimana sih manusia begitu? Saya ke Flores, bapak kecil saya, ada di bapak saya. Kamu dulu kan ngomongnya susah sekarang saya mau datang mau kasih saus sama bapak. Begini acaranya, terima Yesus begini. Saya layan terima Yesus, saya doain, saya urutin. Lalu bangun. Orang yang bego-bego saya urutin pakai dalam nama Yesus. Lurus dalam nama Yesus. Kamu mau sampai perintah. Sambung. Wah, bapaknya tadi jalan buku begini, langsung lurus lagi. Hidup sudah usia 80 tahun, Tuhan tambah lagi 30 tahun. Menjadi berapa? 110 tahun sampai baru begini. Padahal udah sakit-sakitan. Tapi Tuhan tambah lagi 30 tahun. 110 tahun. Usianya sama seperti Yusuf 110 tahun. Saya sudah 100 tahun dan cukup. Karena kita bilang kita sudah sudah selesai. Kenapa mau dipikirin lagi, mau diulangi lagi? Ada pendeta di kota. Ini saya kasih. Jangan main-main sama setan. Setan itu berkuasa di surga. Dia itu tahu semua di surga. Saya bilang pendeta kalian blow on. Kenapa? Kamu lihat Yesus itu kuasa. Tetapi semua orang yang menerima ini menjadi kuasa sudah menjadi anak. Kalau mereka percaya dalam namanya, nama Yesus. Nama Yesus. Artinya Yesus yang pribadi dulu. Udah tiba Yesus yang pribadi belum? Ini banyak orang karena dia Kristen masih dibaptis. Di gereja-gereja baptis. Lalu dia terima Yesus. Aduh lah terima Yesus. Langsung satu bahasa roh selama 2 jam. Bayangkan 2 jam bahasa roh. Setelah itu anak ampuni di dunia ini mereka berbuat mereka tidak. Jadi dunia sudah saya satu mau masuk setan jangan main-main. Dunia itu sudah kuasa lo sudah ada dalam hati saya dan bisa berkutik lo, menginjak lo. Mau masuk setan begitu. Kalau di kuasa mana setan? Terinjak. Betul kan? Tahu tersebut setan. Itu rumah kosong yang saya servis sekarang yang saya itu dulu banyak setan tuh. Yang jadi taman nih banyak setan. Malam-malam mereka tanya saya. Ini banyak setan itu pocong macam-macam di sini. Malam-malam gue bilang, saya masuk mana? Kasih uang 1 juta. Kamu? Saya tes. Saya masuk malam jam 1. Kenapa usah? Saya masuk jam 1. Saya tidur di situ. Mau nggak? Aduh. Akhirnya saya tes sama Pak RT. RT, kamu coba tidur situ. Saya bayar 1 juta. Saya tesin. Waduh. Mau bayar 2 juta, 100 juta, aku nggak mau. Nah. Saya minta 1 juta, tapi nggak bisa. Saya cuma mau tes aja. Dia minta mereka. Ya seperti saya cerita itu banteng dengan kebo, banteng dengan buaya. Saya mimpi, kamu di sini. Belum ya? Puji Tuhan, dia bilang di tempat saya itu ada penguasa. Karena di situ saya di musola atau bekas musola. Makanya orang tanya kamu tinggal di mana? Saya tinggal di musola, kerja di gereja. Kaget tuh. Tinggal di musola, kerja di gereja. Memang PX musola saya tinggal. Berapa malam kemudian diserang saya dalam mimpi sama banteng. Puasa, dia
Saya sudah getak-getak gitu kok dia senyum-senyum aja. Ya kira saya kalah, saya senyum-senyum aja. Pas dia suruh duduk dari saya pegang kalung gue, saya buka, saya bilang, gila, berapa hari kemudian matilah orang itu yang dipakai, masih orang muda. Hati-hati. Nah, kedua, tetap kan paus, masih kan paus pakai kaki. Ikan paus dari kaki itu dunia roh, hati-hati, main. Dunia, dia nggak. Wih, pakai kaki sih, mana ada? Saya senyum-senyum juga, lihat senyum-senyum aja. Itu gimana suara? Ada gundulan tanah itu gede di situ. Memang udah, dia datang, dia galak ini, saya ambil, saya sumpah. Wih, itu buat. Dia bisa langsung kabur dia dan lumpuh total, akhirnya mati. Itu bapaknya, tadi anaknya. Itu bukti. Jadi jangan dunia waktu ngeri, tapi kecil di hadapan Tuhan. Ngeri tapi kecil buat Tuhan. Buat orang percaya. Bukan saya di mana-mana. Pendeta kok sakit-sakit kawan. Istrinya kok begitu. Saya keluar, saya doakan lima hamil muda. Katanya saya sakit. Susah lagi. Sampai sini saya doa. Dalam nama Yesus saya serah apapun yang lahir dan lantar nama Yesus. Langsung lancar semua. Kecil itu begitu buat Tuhan. Bukan abang saya sakit-sakitan. Ini tidak benar itu teologi asal sarjana dunia sarjana rohani itu sakit-sakitan. Kenapa? Marah kerjanya sungguh-sungguh kan? Udah sakit-sakitan. Saya tahu begitu kerjanya mau kita sungguh-sungguh, mau kita butuh aja. Aduh, sakit, itu saya senang begitu. Iya, benar kamu kan manusia. Sakit itu wajar. Wih, canggih dia. Kan Yesus, kalau kamu sama saya kasih ngurusin dunia. Yesus bilang kalau pakai bahasa Betawi kan, gini lu ketek lu. Ini dunia kuat, tahu gak lu? Kalau Yesus ngomong begitu, kalau sombongnya, tapi Yesus bilang, jangan daripadaku, hanya kepada Tuhan yang kau menyembah. Akhirnya dia pergi dari Tuhan. Kita jangan sampai digituin. Udah, kamu sini saya kasih kamu ini. Udah tinggalkan Yesus. Pokoknya gede deh. Itu istri saya itu anak saya itu nikah dengan saya. Pokoknya jangan sih kasih rumah. Sudah pendeta dia lepas. Dia langsung itu mualaf. Itu banyak. Kenapa? Karena tidak ada kuasa. Tidak ada punya kuasa. Ya kan? Gila itu. Perjanjian baru banyak di kisah para rasul, apalagi pasal 1 ayat 8. Saudara udah hafal itu. Roh Kudus turun atas semua kuasa ternyata. Bersaksi, berdoa banyak orang. Tapi kita setiap hari hari ini bosan apalagi gereja-gereja EGSJ. Aduh, 10 hari setiap tahun. Setiap tahun 10 bulan sekali kejuaraan kudus daripada 10 hari tahun sekarang. Saya bilang, gereja benar-benar tradisi dari moyang. Biasa diri dari moyang. Udah Roh Kudus tuh kapan saja di mana saja kalau engkau mau di hati dia urapi. Coba baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 7. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 saya mau cepat-cepat yang saya katakan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 ada di sini. Silakan. Siapa mau baca? Sama-sama, 1, 2, 3. Sebab adalah diri kamu pada penerapan Yes. yang telah terpeliharaan padanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Yes. Tapi bagaimana penerapannya? Kamu tahu segala sesuatu. Yes. Mengajarnya itu benar. Yes. Tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah dilakukan kamu Tinggal di dalam dia. Intinya Anda Roh Kudus di dalam segala hal. Itu tinggal dalam dia. Artinya Anda Roh Kudus setiap hari karena dia sudah masuk dalam hidupmu, sudah transfer dalam hidupmu, sudah ada hidupmu dan tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau seringkali meninggalkan Tuhan dengan pola pikirmu, cara pandanganmu, melihat matamu dan mendengar dan melihat, tidak menanggapi, benar-benar tidak mengerti. Karena pakai pola pikiranmu sendiri, pikiran saya sendiri, pikir dua semua sendiri. Makanya pendeta-pendeta maaf ya sekolah-sekolah teologi selalu ini otak ini. Pendeta yang kemarin itu dari ministry itu, ya kok semangat saya datang. Bang, saya ini tidak sekolah bang, saya bisa khotbah, saya jual gambar begini. Kok bisa ya? Nah, dia bilang apa? Kok
bisa? Nggak bisa lah, mama bapak baru kenal tuh firman Tuhan. Jadi kita langsung belajar ya, belajar dari Roh Kudus. Roh Kudus minta rahasia, Yesus sudah belajar kepada aku lebih terhadap hati supaya kamu mendapat ketenangan. Tenang kita, tenang enak, enjoy, sukacita, damai sejahtera mengalir. Muka kita tetap cerah walaupun uangnya cuma Rp1 di dalamnya kantong. Tetap senyum, tidak akan buka asap, tidak akan buka bangkrut. Bukan buka bangkrut. Jadi kita mengatakan kenapa harus diusir? Kenapa? Aja apa? Menyuruh pergi dengan paksa untuk mengusir. Menyuruh pergi dengan paksa. Itu pusing tuh. Gak benar itu orang tuh. Usir. Kan begitu. Makanya saya tetap kita harus usir dia. Gak benar itu dia. Masa dia sudah benar nggak ada, biar aja deh. Itu. Oh dia begitu, keturunannya begitu. Usir. Paksain. Injak dan tendang itu dalam nama Yesus. Kau kata, praktek. Dalam nama Yesus tegak. Aduh. Langsung begitu. Saya praktek. Ini namanya profesi tadi. Tendang. Dalam nama Yesus. Saya tak punya nada. Itu harus ada iman. Ada punya kuasa. Gak punya kuasa, gak punya iman. Gak habis. Kalau gak apa-apa mau datang gua lagi. Gua datang lo. Itu, luar biasa tuh. Terus lenyap apa? Tidak kelihatan lagi, tidak ada lagi, amin. Hilang, musnah, lenyap. Tidak lagi, tidak ada penyakit, tidak ada kekurangan. Kita enjoy, senang, damai sukacita, ceria, makan sedikit, makan banyak, makan enak, makan tidak enak, tetap senyum. Amin. Tadi saya balik betul. Saya tidak ada cuma nasi putih tapi kita manis. Bagaimana pada gizinya? Aduh susah Tuhan gimana ya? Aduh, begitu aja dibohong di. Saya tidak pernah di Flores. Di mana-mana kalau orang itu saya firman khotbah kasih makan dia. Nah, rebus singkong. Orang rebus singkong, air putih. Ini udah sayur apa kalau ada ikan kering ikan apa? Ikan yang kering itu ikan kering itu jangan potong apa tuh dengan air putih. Cukup lupa saya nggak boleh. Dorong pendeta makan nasi enak. Ini pendeta begini harus makan enak. Kamu saat tidur di hotel yang mewah, dipuji Tuhan saya begitu. Hotel mewah itu dipaksain orang suruh tidur tidur aja di rumah. Mama saya kalau orang datang setiap 17 Agustus tidur rumah saya. Dibentak ikan pepes. Semua makan di situ, tidur di situ. Kenapa? Karena kasihnya begitu besar. Yes. Vitaminnya itu. Yesus aja 5 roti 2 ikan bisa 5.000 orang makan, sisa 12 baku. Dari mana tuh? Masih dakan jadi. Kan dia punya kuasa. Itu bulannya. Ada haleluya? Jangan sampai lupa gitu. Jadi haleluya, udah deh. Kebakar pada haleluya turun. Hati-hati kita. Jadi jelas. Tuhan mau kita apa? Sempurna. Dalam Matius pasal 5 ayat 28 apa bunyinya? Ini terakhir. Matius pasal 5 ayat 28 apa bunyinya? Waduh. Harus apa itu? Harus apa hidup kita? Oke baca. Baca. Pakai kacamata bang. Oke. 28. Baca satu kali. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang adalah nah ini. Tolong kita sempurna. Untuk apa? Untuk injak setan itu. Untuk mengusir itu. Segala itu. Segala penyakitnya, segala kelemahan. Apa itu kelemahan? Cacat tubuh, mata buta, kaki kengkol atau lumpuh. Itu kelemahan tubuh, kelemahan di badan. Itu kelemahan itu. Nah itu saya punya kelemahan. Sini. Nah di Flores saya pernah si Yoga ada 2 sama dengan saya. Sini saya pengalaman sini. Berapa orang? 3 orang. Anak kecil. Sini bisa doa.
Tuhan tuh punya kuasa. Ih, saya bilang itu gagap sampai hamba Tuhan khotbah. Khotbah apaan itu? Untuk hati itu, keluar kamu. Suara kamu gak percuma ngomongnya au. Au apa? Ada. Apa yang begitu? Udah keluarin kalau saya udah di sana kata itu. Pulang kami mencari dulu kebun sana tuh. Ngomongnya begitu. Tuhan tidak pernah kasih kita cacat, Tuhan tidak pernah kasih kita lemah, Tuhan tidak kasih kita penyakit, Dia kasih kita kesehatan. Dan makanya Yohanes pasal 10 ayat 10b, aku datang dari hidup mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu sehat, seger, semangat. Gitu tuh, semangat. Kalau lagi waktu itu berdiri. Luar biasa, tertarik gitu loh. Kita duduk berdiri. Gila tuh. Main drum juga drum. Saya duduk. Wah, orang tertarik. Gila tuh. Drum itu gila tuh. Nah itu. Kita harus gila di dalam Tuhan. Amin. Kesimpulannya. Cukup kesimpulannya. Hidup itu perlu. Sekali lagi, hidup itu perlu. Kalau nggak perlu mati aja. Kedua, sehat itu penting. Itu kedua, sehat itu penting. Kalau nggak sehat ngapain hidup ini sakit-sakitan? Itu ada kasih kita kuasa. Ketiga, sukses itu pasti. Sekali lagi, sukses itu pasti. Kalau sudah, enak, enjoy, apa yang berusaha berhasil. Apa yang kita berhasil. Berhasil kita. Dalam Mazmur pasal 1 itu, ayat 1 sampai 7 ada. Terserah bahasa Indonesia. Jelas sampai hari ini kesimpulan sudah selesai. Hidup itu perlu, sehat itu penting, sukses itu pasti. Kalau dua udah pasti kita pasti sukses. Haleluya, catat sampai masuk surga nanti kita sama-sama ketemu di surga. Halo, kita di sana waktu itu dulu di GPPS ya. Aduh, puji Tuhan kita bisa ketemu di sini di surga. Gitu tuh. Jangan sampai di bawah api kesian terbakar. Kesian Kristi bawa api. Ada kesian pericar khotbah kok. Kristi yang di pericar khotbah tuh di bawah api. Itu bahaya tuh. Oke, kesimpulannya itu. Jadi sekali lagi kesimpulannya, hidup itu perlu, sehat itu penting, sukses itu pasti. Wih, dahsyat banget men. Oke, sangat betul. Gue sendiri silakan. Jadi tadi yang itu mujizat itu nyata. Haleluya, Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sudah nyatakan kasih di keluarga luar biasa. Kuasa-Mu sangat dahsyat. Kami sudah akui kuasa-Mu Tuhan. Kami sudah akui kebenaran-Mu, kami sudah akui kebenaran kuasa, kami sudah akui Roh Kudus dalam hati kami. Karena roh dalam kami lebih besar di dunia ini. Bahkan kami lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Terima kasih, silakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terbatas kuasa Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.
kepada Allah yang hidup yaitu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua jawab. Amin. Oke, terima kasih atas semuanya yang telah melayani Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Pak Bapak Pendeta firman-Nya. Kita hari ini kita harus semangat, amin. Kita harus membangun hidup kita di dasar firman Tuhan. Karena lewat firman itu kita menjadi kuat, sehat. Kita menjadi sukses. Karena dalam Yohanes 2 pasal 1 ayat 8 kita harus pegang firman Tuhan. Jalan kita akan beruntung dan berhasil. Orang butuh hoki, orang butuh chance untuk kita bisa. Dan kita butuh network, kita butuh koneksi untuk kita bisa sukses. Tanpa itu kita tidak bisa apa-apa. Karena kita punya banyak anggota, kepalanya ada Kristus. Amin. Kita mau memberi persembahan. Saya boleh undang siapa yang mau berdoa untuk persembahan. Apa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihi, Kau mengasihiku. Amin. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku
memberkati. Untuk pengumuman seperti biasa minggu depan akan ada ibadah kembali untuk jamnya jam 6, dan kita doakan untuk rekan-rekan kita yang tidak bisa hadir, mungkin ada yang sakit atau ada urusan. Dan doakan juga Bapak dan Ibu Gembala besok akan pulang dari Semarang sore dan sampai Jakarta jam 11 malam. Kita doakan sampai di rumah Jakarta. Semarang. Jadi dia sempat berkunjung ke tempat kakaknya dulu di Semarang. Dari acara Surabaya kemarin sempat berkunjung dulu, dan jadi berangkatnya dari Semarang. Kita doakan selamat sampai tujuan. Demikian pengumuman. Oke, kita berdoa supaya ibu besok kembali sama bapak, supaya jemaat yang sakit sembuh secara sempurna, dan kita juga berdoa segala sesuatunya pasti dibentuk sama Tuhan. Lewat pelayanan apapun kita pasti dibentuk sama Tuhan, dan kita mau naik satu pujian untuk penutup. Nanti sesudah lagunya nanti Pak Richard bisa berdoa buat sekalian berkat dan dosa Pak izin Pak. Oke, kami memuji kebesaran. Bangkit berdiri, angkat tanganmu. Membuat kami mengerti bahwa kuasa-Mu sangat dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami, karena tersembunyi yang indah dan yang luar biasa yang kami nikmati. Untuk kami berdoa untuk umat-Mu hati malam hari ini Tuhan. Mungkin mereka yang sakit, mungkin mereka yang ada halangan, mungkin mereka ada urusan apapun. Tuhan yang berkata yang bersuci berkuduskan, Engkau ingatkan mereka selalu sehingga mereka boleh datang dan setia kepada-Mu, bukan kepada manusia atau kepada gereja, tapi kepada Tuhan yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus, Aku berkati mereka Tuhan yang belum datang, sehingga mereka boleh memiliki fasilitas untuk datang, untuk melakukan kehendak-Mu, untuk memuji dalam
sehingga dilindungi, dipimpin, dituntun sampai ke tempat tujuan di Jakarta ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun Tuhan. Dan kami percaya mereka sudah mendapat pengetahuan, mendapat pendidikan di sana untuk hidup sesuai apapun sebagai hamba-hambamu. Di dalam nama Yesus, anak cucu menantunya Tuhan yang memberkati, sehingga namamu dipermuliakan dalam hidup mereka, keluarga ini yang kau limpahkan dalam kelimpahanmu, kesehatan rohani jasmani yang kau limpahkan, sehingga mereka boleh tetap setia, tetap melayani Engkau, dan jiwa-jiwa boleh dimuliakan dari tambahan. Inilah doa kami berdoa untuk bangsa negara kami mengucap sungguh kami hari bangsa ini, kejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami, kesuksesan bangsa ini adalah kesuksesan kami, berkat bangsa ini adalah berkat kami. Untuk itu kami harus berdoa untuk bangsa ini, kau berkati bangsa ini, bebaskan bangsa ini, karena yang membuatkan bangsa ini menjadi memberi makan dunia, baik rohani maupun jasmani, karena itu telah menetapkan bangsa ini sebagai pintu gerbang timur untuk membuka wawasan ini, berkat Yusuf, berkat-berkat yang luar biasa akan mengalir ke seluruh dunia, yaitu sebagai pangan dan sebagai energi Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menetapkan bangsa ini menjadi sukses dan penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami pun tidak lupa suku bangsa yang Kau berkati, supaya mereka boleh mengenal Engkau dan melihat kasih dan kuasa-Mu. Setiap suku-suku di muka bumi ini adalah milik-Mu yang telah Kau tetapkan. Di dalam nama Yesus lingkungan ini Tuhan yang Kau berkati, sehingga jemaat-jemaat yang orang-orang yang sudah percaya Engkau di lingkungan ini boleh datang ke tempat ini, dan orang-orang yang belum mengenal Engkau boleh menjumpai secara pribadi mereka, karena kami percaya kami ada di tempat ini bukan satu kebetulan, tapi rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Tidak bagaimana gereja ini dididikin tempat ini, ada di bawah otoritas-Mu akan dipermuliakan, dipertujukan di tempat ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur berkat atas kami pun malam hari ini. Kami percaya setan iblis sudah gemetar, sudah tahu rahasia-rahasia mereka, apa yang mereka kerjakan. Kami orang percaya harus menaklukkan kekuatan apapun, karena tugas untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala sakit, penyakit dan segala kelemahan. Di dalam nama Yesus kami tutup doa kami dengan ucapan syukur dan hormat, kemuliaan, kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang katakan kalau kita untuk menerima berkat Tuhan. Jangan kemurahan kasih Allah Bapa yang telah menciptakan bumi dan segala isinya telah membebaskan kami dari kuasa apapun, dan kasih kami yang Roh Kudus yang kami dari dosa dan pelanggaran tidak ingat-ingat lagi, dan persekutuan terus membawa kami yang lipat hidup baik rohani maupun jasmani hari ini selama-lamanya sampai Maranatha dan sampai akhir kami.